Sebetulnya, ujung-ujungnya, kalau secara histori awal itu memang yang disebut dengan noise dari HVAC itu diharapkan tidak mengganggu fungsi orang berkomunikasi dalam ruangan tersebut. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya berikan, garis bawah begitu. Sepanjang itu terganggu, fungsi-fungsi lainnya terganggu. Saya akan memanggil narasumber kita yang kedua. Di sini ada Mas Wenda Nurida Hisan dari Sengo Bank Indonesia. Nah, Mas Wenda tadi setelah melihat acoustic comfort penjelasan dari Pak Iwan. Nah, seperti apa sih Mas multi comfort yang diusung oleh Sengo Bank Indonesia ini, Mas? Ya, dari pemaparan yang luar biasa sangat detail ya dari Pak Iwan, kita lihat banyak sekali solusi-solusi yang istilahnya sangat praktikal. Saya bisa bilang itulah solusi-solusi best practice yang sudah mungkin lebih dari 40 tahun kebelakang dilakukan oleh praktisi-praktisi akustik maupun HVAC di dunia ya untuk mengatasi noise. Tetapi di sisi lain sebenarnya kami dari Sagoban sendiri melihat comfort ini bukan hanya sebatas untuk orang yang nantinya akan memakai ruangan atau bangunan tersebut. Tapi kita juga harus memberikan comfort juga terhadap orang-orang yang memasang produk tersebut atau mendesain produk tersebut. Jadi benar-benar, jadi kita memberikan solusi yang comfortnya bukan cuma untuk yang beli bangunan atau yang tinggal gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau nanti mau desain atau mau pasang HVAC gitu, seperti itu ya, HVAC pada bangunan-bangunan yang Bapak kerjakan atau desain. Kita juga istilahnya solusi yang kita berikan pasti akan memberikan kemudahan seperti itu. Mungkin nanti bisa saya jelaskan ke belakang. Tetapi kalau misalkan saya izin share screen mengenai multi comfort ya. Jadi kalau misalkan kita bicara multi comfort ya, kita berasal dari mana sih? Kenapa sih kita harus melihat comfort itu penting di dalam suatu bangunan? Karena ya dari survei WHO yang dilakukan ya beberapa tahun lalu, ternyata memang bangunan ini memiliki impact yang sangat besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan atau rasa istilahnya ya kesejahteraan kehidupan dari pengguna bangunannya. Kenapa? Karena ternyata 80% dari waktu yang kita habiskan untuk orang dewasa ya, dan 90% waktu yang dihabiskan oleh anak-anak itu ada di dalam bangunan. Entah itu di rumahnya, entah itu di sekolahnya, entah itu di kantor, atau bahkan di gedung proyek, semua pasti ada di dalam bangunan. Dan pasti lingkungan yang istilahnya selalu melingkupi kegiatan kita atau dimanapun kita berada itu pasti akan sangat mempengaruhi fisik ataupun mental dan kesehatan dari kita sebagai manusianya. Makanya dari Sagoban melihat multi comfort itu penting dan kita membagi multi comfort itu jadi beberapa bagian. Tadi mungkin ya di kuis sudah dijelaskan ada feel, see, hear, dan breathe. Nanti akan saya jelaskan seperti apa ke belakangnya. Nah, sedikit melihat sejarahnya. Jadi multi comfort ini sebenarnya harus bisa mendukung 3P ya. Kita punya ada 3 pilar yang mendorong adanya desain multi comfort dalam bangunan, yaitu yang pertama adalah people, manusianya ya, pasti comfort itu adalah untuk manusianya. Lalu juga prosperity ada hubungannya dengan kesejahteraan dari manusianya, baik yang menggunakan bangunannya, yang pasang maupun yang menjual dari bangunannya, seperti itu. Dan terakhir pasti ada hubungannya dengan planet ya, itu sudah pasti penting karena planet atau misalkan isu lingkungan merupakan hal yang trennya sangat luar biasa sedang digalakkan akhir-akhir ini ya. Jadi ketiga hal ini atau 3P ini adalah yang nantinya akan menjadi multi comfort. Jadi untuk people ya, comfort, kenyamanan, kesehatan, dan keamanan itu pun penting karena ketika kita merasa aman dalam satu bangunan pasti kita akan merasa nyaman di bangunan tersebut. Lalu yang terakhir juga stakeholdersnya seperti apa, siapa saja yang sebenarnya mendapatkan kenyamanan dari bangunan yang kita desain. Lalu prosperity ya, bagaimana cost-nya, apakah affordable, apakah kita bisa menghemat biaya akibat desain yang kita bangun seperti itu ya. Nah ini juga ada hubungannya dengan prosperity. Lalu terakhir adalah planet.
hubungannya dengan climate change ya, energi, lalu juga sumber daya dan alam secara umum seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Makanya multi comfort di Saint-Gobain ini menjadi 4 nih, kita definisikan menjadi 4. Yang pertama adalah feel ya. Feel ini ada hubungannya dengan thermal ya, suhu gitu ya, apa yang kita rasakan apa yang kulit kita rasakan seperti itu. Lalu yang kedua ada hear. Ini hubungannya dengan akustik. Mungkin tadi sudah banyak pemaparan dari Pak Iwan ya mengenai hear ini atau si hear-nya. Lalu ada see, ada visual juga. Tadi Pak Iwan sempat menyinggung mengenai kenyamanan visual ya. Lalu terakhir juga ada breathe atau kualitas udara di dalam ruangan. Ini adalah 4 hal yang sangat-sangat kita perhatikan dalam desain multi comfort Saint-Gobain. Keempat, multi comfort ini harus seimbang ya di dalam satu bangunan supaya kita bisa mencapai satu kondisi yang disebut multi comfort. Semakin ya istilahnya kalau misalnya kita punya satu bangunan, contoh mungkin bangunan kantor gitu ya atau ruang kantor, normalnya enak, suhunya dingin. Terus visualnya juga terang, tapi ternyata AC-nya berisik sekali, itu pasti jadi tidak efektif untuk bekerja di situ. Sebaliknya juga kalau misalnya kita ada ruang kelas, akustiknya bagus gitu ya, ruang kelasnya sunyi, cukup lah gitu, sangat-sangat kondusif lah untuk belajar, thermalnya juga bagus, indoor air-nya juga bagus, tapi ternyata gelap, ya bagaimana kita mau bisa belajar gitu kan. Jadi keempat ini harus balance di dalam satu bangunan supaya kita bisa mendapatkan suatu ruangan yang efektif dan kondusif supaya manusia itu bisa beraktivitas di dalamnya. Seperti itu. Nah, tentu saja multi comfort ini tidak hanya berasal dari desain ya, tidak hanya berasal dari desain yang dilakukan oleh teman-teman arsitek maupun teman-teman konsultan ya, baik dari konsultan ME ataupun konsultan yang lain, tetapi juga berawal dari pemilihan elemen-elemen bangunan atau material-material bangunan yang memang mendukung adanya kenyamanan di dalam ruangan atau bangunan yang kita bangun, seperti itu. Sehingga nantinya ketika multi comfort ini tercapai, konsep tersebut akan mendukung terhadap people-nya, planet dan juga prosperity-nya. Oke. Nah, bicara tentang here ya. Mungkin ini Mas Bayu atau Mbak Ziza kalau misalkan ada diskusi dulu mengenai multi comfort kita bisa lakukan, tapi nanti setelah ini saya akan jelaskan mengenai solusi Saint-Gobain nih untuk multi comfort here atau acoustic comfort ya yang telah dijelaskan oleh Pak Iwan sebagai inovasi kami yang bisa kami tawarkan kepada rekan-rekan yang terutama di dunia mechanical electrical ya atau ducting HVAC tentang material yang bisa mendukung kenyamanan akustik dari HVAC. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai acoustic comfort tadi, pemaparan Pak Iwan sudah menunjukkan berbagai macam solusi praktikal ya. Ada yang mayoritas sebenarnya melibatkan suatu material yang kita sebut yang namanya absorber, yaitu adalah material yang bisa menyerap suara ya supaya tingkat kekerasan itu berkurang setelah suara tersebut memantul atau berusaha untuk melewati dari material tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat juga dari beberapa contoh solusinya, banyak lining ada ducting dari metal, dari logam itu dilapis di bagian dalamnya menggunakan material absorber. Lalu kita harus pasang juga menggunakan metal fastener tadi ya, dan berbagai macam hal. Ada juga yang costnya sangat tinggi karena kita menggunakan semacam kayak mesh gitu ya untuk bisa menahan si absorbernya supaya tetap ada di tempatnya dipasang seperti itu ya. Tapi itu terlihat cukup rumit ya, atau memang untuk seperti saya bilang untuk pengguna bangunannya sendiri bisa memberikan kenyamanan gitu ya, noise-nya hilang, jadi nyaman kita ada di ruangan tersebut. Tetapi bagi yang masang ini berapa lama gitu ya, kita harus menyiapkan ductingnya sendiri, atau ya kita harus pasang di sebelah mana, desain seperti apa sih yang harus kita perdalami lagi untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Oleh karena itu kami di sini kenalkan ada satu produk namanya Climavere
ya. Climavere ini adalah salah satu produk technical insulation kami yang merupakan papan pembentuk jalur ducting dari isofer sambal ban. Gitu. Jadi saya ceritakan lagi, Climavere ini merupakan air conditioning duct ya. Jadi mungkin bapak-bapak di sini ada yang familiar dengan istilah pre-insulation duct ya, PID ya, pre-insulated duct gitu ya. Jadi biasanya pre-insulated duct ini ada yang terbuat dari foam, dari PU dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya Climavere ini terbuat dari glass wool seperti itu. Jadi bentuknya papan, rigid ya, glass wool-nya bukan seperti glass wool yang mungkin umum ditemui di market. Jadi ini glass wool-nya sangat padat. Jadi dia bisa dibentuk sebagai papan. Terus ujung-ujungnya ini ada shiplap-nya. Istilahnya male female joint. Jadi nanti antara satu segmen ducting dengan ducting lain tidak perlu ada aksesoris tambahan. Ini juga tadi sebenarnya ada di slide akhir-akhirnya dari pemaparannya Pak Iwan. Kalau ada teknologi baru nih yang sudah ada integrasi antara jalur ducting dengan insulasi seperti itu, di mana join antar segmennya sendiri menggunakan prinsip male female join untuk mendapatkan kekedapan udara yang lebih tinggi gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi Climavere ini papannya tebalnya 25 mili. Di dalamnya terbuat dari glass wool ya, glass wool dengan density di atas 80 kg per meter kubik. Lalu panjang papannya sendiri 2,9 meter dengan lebarnya 1,19 meter. Seperti itu. Ini bentuk papannya kalau kita sudah bentuk menjadi segmen ducting ya. Jadi kita istilahnya menggunakan metode straight duct atau metode saluran udara lurus. Artinya kita buat dulu jalur yang lurus, terus kita buat potongan-potongan sehingga dia bisa membentuk sebagai elbow seperti itu, sebelokan. Kita punya dua jenis produk nih. Ada yang pertama namanya Climavere Plus R. Plus R ini Climavere standar kita. Jadi bagian luarnya itu aluminium foil, bagian tengahnya glass wool, bagian dalamnya aluminium foil lagi, gitu ya. Kalau untuk yang Neto, ini adalah bisa dibilang ducting yang memiliki performa akustik yang sangat tinggi, gitu ya. Jadi bagian luarnya aluminium foil, di tengahnya glass wool, dan bagian dalam ini tidak dilapisi lagi aluminium foil, melainkan dilapisi oleh yang namanya black glass fabric atau biasa kita sebut juga acoustic fabric. Fungsinya supaya suara yang nantinya merambat melewati ducting ini tadi, yang ada crosstalk atau misalkan suara akibat airflow, turbulensi di dalam ducting, atau misalkan rambatan-rambatan noise machinery yang masuk ke ducting itu bisa langsung diserap oleh material pembentuk ductingnya, yaitu Climavere. Kita juga ada beberapa aksesorisnya untuk pemasangannya, ada lemnya, tape-nya, dan staples. Glass wool pre-insulated duct ini sebenarnya sudah sangat lama dikembangkan di dunia ya, sejak tahun 1960 dikembangkan di Amerika, lalu 1970 dibawa oleh Isover ke Spanyol, dan disitulah lahir Climavere, sehingga sampai sekarang Climavere ini sebenarnya sudah memiliki sejarah lebih dari 50 tahun. Seperti itu. Di seluruh dunia sebenarnya sekarang sudah lebih dari 200 juta meter persegi terinstall ya, baik di gedung-gedung office, infrastruktur seperti airport, stasiun, atau misalkan stadion olahraga, hotel, rumah sakit, dan banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah menggunakan produk tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari performance-nya, sebenarnya Climavere ini memiliki performance yang cukup banyak. Yang pertama adalah energy saving. Karena kalau misalkan kita bandingkan Climavere ini dengan sistem ducting BJLS ya, atau sistem ducting metal seperti itu yang menggunakan seng yang dibentuk kotak lalu kita bungkus lagi dengan menggunakan glass wool, itu sebenarnya ada potensi insulasi thermal yang cukup istilahnya tidak, yang kurang baik lah, terutama di bagian pojok ya, karena glass wool ini kan sifatnya dia gulungan. Ketika kita menggulung segmen ductingnya, otomatis bagian pojok ini akan menjadi sedikit lebih padat. Sedangkan thermal insulation ini sebenarnya dipengaruhi oleh ketebalan dari si
insulatornya sendiri, bahan insulasinya sendiri. Jadi sebenarnya semakin konstan ketebalan dari insulasi thermalnya sendiri, yaitu glass wall-nya, yaitu harusnya semakin bagus. Nah, di Climafair karena tidak seperti itu ya, Climafair ini sudah kotak 25 mm dan ketika dibentuk menjadi segmennya juga dia di pojokan-pojokannya juga pasti sudah melebihi 25 mm sehingga memiliki thermal insulation yang konstan di seluruh sisi. Ini juga pasti akan mengurangi potensi kondensasi ketika nanti ducting ini dipasang di sistem air conditioning. Selain itu, karena join antar segmennya sendiri menggunakan male female ya, sehingga dia memiliki kemampuan kekedapan udara yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada berdasarkan IN 13403 itu kalau misalkan ducting itu dibagi beberapa kelas kekedapan udaranya. Dari mulai kelas A, B, C dan paling bagus itu di D. Artinya kalau kelas D itu memiliki tingkat kebocoran udara yang paling sedikit daripada jenis ducting yang lain. Kalau misalnya bisa lihat di sini ternyata metal duct itu atau ducting yang umum ya, yang konvensional saya bilang, itu ternyata ada di kelas B. Kalau misalkan kita lihat dari nilai-nilai yang ada secara global ya. Tapi kalau misalnya Climafair itu sudah lebih bagus daripada kelas D. Sehingga kebocoran udaranya itu semakin sedikit. Nah, oleh karena itu juga kita sempat melakukan simulasi penghematan energi akibat kebocoran udara. Ternyata kalau misalkan menggunakan Climafair itu kita menghemat sangat jauh ya dari penghematan energi yang kita lakukan dibandingkan dengan kelas B. Jika kita melihat energi loss yang keluar akibat kebocoran udara pada sistem ducting yang kita miliki. Oke. Pressure drop ini mungkin saya sedikit saja. Jadi kalau misalnya kita lihat pressure drop tidak terlalu jauh ya perbedaannya kalau misalnya kita lihat di airspeed atau kecepatan udara antara 4 sampai 8 meter per second. Kenapa saya tandai di sini? Karena memang biasanya ya kalau misalkan di HVAC itu 4 sampai 8 meter per second merupakan tingkat kecepatan udara yang istilahnya sangat umum dan saya bisa bilang mayoritas HVAC itu pasti antara kecepatan airflow-nya adalah segitu di dalam ducting. Kalau misalkan bisa saya bilang mungkin kalau misalkan lewat sampai 12 meter per second itu sudah sangat jarang ya. Jadi untuk pressure drop sendiri akibat adanya kecepatan udara tadi ya, kecepatan airflow tadi antara Climafair dengan metal duct itu tidak ada perbedaan pada kecepatan 4 sampai 8 meter per second. Nah, ini untuk akustik ya, menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Di sini juga kita jelaskan ada beberapa jenis noise yang pasti dihasilkan ya, mulai dari suara mesinnya sendiri, fan-nya seperti itu ya, terus vibration atau getaran mesinnya sendiri. Kalau misalnya mesinnya kita tumpukan di atas balokan gitu atau di atas struktur. Lalu juga karena airflow, kalau di sini kita bahasanya air circulation ketika ketemu percabangan, elbow, ketika ketemu lagi reduction atau bagian-bagian lain gitu ya di dalam ducting itu juga pasti akan menimbulkan yang berpotensi menimbulkan turbulensi itu pasti akan menimbulkan noise. Selain itu ketika ketemu grillnya atau diffuser juga pasti akan tambah noise lagi. Jadi sebenarnya banyak sekali sumber noise-nya, bukan cuma dari mesinnya saja ya, tapi di sepanjang ducting sampai di mulut terakhir si udara keluar ke ruangan pun itu pasti bisa menimbulkan noise. Nah, kalau kita lihat dari performa absorpsinya sebenarnya karena Climafair ini fully terbuat dari glass wool ya, cuma bagian depannya aja yang pakai aluminium foil. Itu kita memiliki absorption coefficient yang cukup baik gitu ya, cukup baik. Dan kalau misalnya saya terjemahkan sedikit ke attenuasi dari noise-nya, ini kurang lebih grafiknya, tapi biasanya kalau misalnya supaya lebih gampang ya pembahasannya, biasa kita bilang dengan menggunakan Climafair itu kita bisa mengurangi noise dari yang tadi yang hissing atau misalnya noise akibat airflow itu sebanyak 8 decibel per meter gitu. Jadi ini sudah sangat jadi tinggal pasang ducting seperti biasa asalkan menggunakan Climafair itu pasti noise sudah sangat jauh berkurang, bahkan sampai tidak terdengar lagi seperti itu. Untuk safety juga kita consider di Climafair ini, jadi kita sangat melihat fire safety dari materialnya sendiri. Karena sebagaimana kita tahu tadi ya, comfort itu pasti ada hubungannya dengan safety. Kita harus merasa aman gitu ya ketika ada dalam bangunan. Dan
di ducting Climavert sendiri materialnya itu sangat aman untuk ketika terjadi kebakaran. Kenapa? Karena terbuat dari glass wool ya. Terbuat dari glass wool, di mana glass wool tersebut minimal pasti dia memiliki Europe Class B berdasarkan EN 13501. Artinya ketika ada api, material tersebut akan istilahnya akan terbakar sedikit lalu hilang tiba-tiba apinya. Dan si Climavert ini ternyata tidak menimbulkan asap ketika dia terbakar oleh api. Selain tidak menimbulkan asap, dia pun tidak menimbulkan serpihan-serpihan terbakar yang nantinya bisa membantu istilahnya kebakaran supaya menyebar lebih cepat gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi Climavert ini benar-benar aman ketika terjadi kebakaran. Tidak akan menjadi sumber api ya, atau ya sumber-sumber bahan bakar dari kebakaran tersebut supaya kebakarannya bisa lebih besar. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan insulasi yang berasal dari foam ya, foam yang diolah dari plastik ya, seperti poliuretan dan sebagainya, sebenarnya secara standar dia ada di E, terus kalau misalkan paling bagus dia di C, kalau misalkan lebih dari kelas C itu dia pakai fire retardant. Tapi balik lagi untuk smoke-nya, asapnya ya, dan serpihan terbakarnya itu sangat tinggi, sehingga ya meskipun barangnya sendiri tidak mudah terbakar karena ada fire retardant ya, karena ada tambahan lain, tetapi ya ketika dia terbakar, asap dan serpihan apinya sangat berbahaya gitu itu. Ini sedikit gambaran juga bagaimana asap beracun akibat material yang terbakar. Kalau misalnya kita bicara mineral wool ya, ini paling sedikit resikonya untuk asap beracun yang dihasilkan, di mana glass wool termasuk di dalamnya. Dibandingkan dengan foam yang tadi saya bahas, itu di paling atas ya, sangat tinggi konsentrasi asap beracun yang dihasilkan ketika dia terbakar. Kita sudah dapat Certificate of Conformity dari Singapura juga ya, jadi sudah sangat diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan digunakan untuk konstruksi ya, digunakan di konstruksi bangunan. Lalu untuk indoor air quality-nya juga, nih kita juga lihat juga, karena ya kita tahulah glass wool itu kan biasanya ada serpihan, tapi ternyata ketika kita coba menggunakan, kita coba ada Climavert, kita masukkan di situ udara dengan kecepatan maksimal ya, 12 meter per second selama 5 jam, ternyata tidak ada partikel-partikel serpihan yang terbawa melebihi ambang batas yang diperbolehkan untuk udara yang bisa dihirup oleh manusia. Jadi ini sangat-sangat aman, tidak akan ada serpihan-serpihan gatal yang terbawa maupun menempel di kulit kita ketika ducting tersebut sudah terpasang. Ditambah lagi sebenarnya glass wool ini serpihannya adalah material yang biosoluble, artinya dia bisa dicerna oleh manusia. Ketika si material tersebut terhirup atau masuk ke dalam tubuh kita, secara otomatis badan kita itu atau ya tubuh kita itu akan memproses material tersebut untuk bisa diekskresi secara seperti biasa, seperti makanan seperti itu. Tidak akan menjadi racun lah istilahnya. Ini akan sangat aman digunakan. Sudah banyak sekali rumah sakit yang menggunakan produk ini sebagai jalur ductingnya ya, di area rawat inap di Eropa maupun di Singapura juga sudah ada beberapa rumah sakit yang menggunakan. Jadi ini sangat-sangat aman untuk digunakan. Untuk jamur juga sama, kita sudah tes dan tidak ada tanda-tanda pertumbuhan jamur maupun bakteria di dalam jalur ducting. Durability-nya juga cukup kuat, bahan ini fleksibel. Jadi kalau misalkan tekanannya kita sudah tes hingga 2000 Pascal working pressure-nya, tidak pecah sama sekali. Tapi karena masalah safety ya kita punya safety factor sebanyak 2,5, sehingga kita kategorikan tekanan maksimal dari Climavert ini ya kita bataskan di 800 Pascal. Seperti itu. Meskipun kita tes di 2000 Pascal tidak ada terjadi apa-apa. Oke. Maintenance-nya pun mudah, cukup disikat atau divakum atau bisa menggunakan robotik, asalkan jangan menggunakan air dilap gitu ya. Itu juga cukup kalau misalnya sampai ada liquid terlalu banyak di dalam ducting ya kan sebenarnya tidak terlalu bagus gitu ya untuk kualitas udaranya. Oke, jadi sedikit saya akan bahas mengenai instalasi juga. Kita sudah punya, untuk instalasinya kita ada alat-alat khususnya, ini juga kita tersedia gitu ya. Jadi sangat dimudahkan ya, kita sangat berusaha memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pemasangan bagi orang-orang yang nantinya akan memasang produk kita. Jadi step
langkah-langkah pemasangan pun gampang, cuma ada 4, yaitu grooving. Kita membuat garis lipatan. Di sini menggunakan alat-alat yang kita sediakan. Lalu kita lipat pakai tangan saja karena ringan dan tidak berbahaya lah kalau misalkan kita sentuh gitu ya. Lalu kita tape, kita staples lalu di tape. Nah, itu 4 langkah tersebut sudah cukup untuk membuat atau memfabrikasi ducting Klimafer. Seperti itu. Kita juga memberikan panduan bagaimana penggantung biasanya jaraknya berapa. Ini juga kita sudah memberikan panduannya untuk dimensi per dimensinya ya, dimensi dari ductingnya, salah satu dimensinya dalam milimeter gitu. Itu sudah sediakan. Kita juga sediakan manual installation manualnya. Jadi nanti ada semacam buku yang bisa digunakan bagi kontraktor ME untuk memasang produk ini. Lalu juga untuk reinforcement bagi ducting yang ukurannya agak besar dan tekanannya agak tinggi, itu juga sudah kita standarisasikan. Reinforcementnya kapan dibutuhkan, kalau misalnya butuh juga setiap berapa meter harus ditambahkan reinforcement gitu, atau bahasa kita di sini mungkin tulangan ya, channel bentuknya tulangan seperti itu. Lalu juga untuk pembuatan main hole juga kita bisa menggunakan stainless profilan H seperti ini. Kalau di luar judulnya per fiber H, kalau di sini ya biasanya banyak orang nyebut ya profil H seperti itu ya. Ini ada di market, jadi benar-benar sistem yang sudah sangat bisa beradaptasi dengan market Indonesia. Juga sama barang yang sama juga bisa digunakan sebagai koneksi ducting Klimafer kepada equipment ya, seperti mesin, control valve dan sebagainya. Untuk diffuser juga sama, kita sudah ada detailnya bagaimana cara memasang diffuser, dan ini semua istilahnya kita sudah detailkan banyak di manual instalasi manualnya, bagaimana cara membuat ducting Klimafer yang istilahnya bentuk-bentuknya aneh-aneh, dari mulai lurus ketemu belokan terus tiba-tiba bercabangan, atau ada perbedaan ketinggian, cabang 3, pemasangan vertikal dan sebagainya. Ini sudah ada manualnya, dan ternyata setelah kita jual ke beberapa kontraktor yang menjadi customer kita kemarin, setelah kita ajarkan selama 1 hari, besoknya mereka sudah bisa ngulik gitu ya, sudah bisa mendapatkan rumit nih kalau kita bikinnya seperti ini dulu. Mereka punya cara lain yang lebih cepat gitu untuk membuat segmen-segmen ducting yang rumit seperti itu. Jadi memang sangat bisa beradaptasi lah tukang-tukang yang kita miliki di Indonesia ke produk ini. Seperti itu. Ini juga sedikit gambaran, dan pasti untuk produknya sendiri sebelum pemasangan ductingnya dimulai, pasti kita akan lakukan technical training bersama tim kita. Kita biasanya undang dari Spanyol langsung datang untuk sini untuk melatih calon-calon aplikator ductingnya untuk memasang produk kita. Jadi kurang lebih ini benefit dari instalasinya ya, lebih cepat, lebih ringan, bahkan bisa dibilang 5 kali lebih cepat daripada metal duct gitu ya. Waste-nya lebih sedikit, terus hangernya juga lebih sedikit dan sebagainya. Untuk produknya sendiri kita buat packagingnya cukup baik gitu ya. Tidak lembaran terbuka, tapi kita bungkus lagi dalam box gitu. Jadi kondisi dari si papannya sendiri tetap terjaga sampai di area fabrikasi ductingnya dari pabrik gitu ya. Oke, sedikit juga untuk sustainability, kita sudah dapat Singapore Green Building Product label gitu ya dari SGBC dengan 3 ticks atau ya excellent ya. Dan ini merupakan produk ducting pertama yang mendapatkan label excellent dari Singapore Green Building Council untuk kategori produknya. Gitu. Lalu juga kita sudah punya LCA untuk produk ini, Life Cycle Assessment ya, atau ya Life Cycle Analysis. Kita sudah punya dokumennya dan sudah kita keluarkan Environmental Product Declaration untuk produk ini. Jadi kita sangat-sangat serius dalam mengembangkan produk yang sangat berhubungan dengan sustainability dan comfort, sehingga pasti semua dokumen pendukung sustainability-nya pasti kita lengkapi. Untuk environmental impact juga sudah kita lakukan studinya, bahkan di Eropa sempat ada project yang ternyata selama 25 tahun dengan menggunakan Klimafer itu bisa 9 kali lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan metal duct ya, insulated metal duct. Dikarenakan yang tadi
thermal insulation dan kekedapan udara. Gitu. Dan mungkin ini tadi menyambung ke bahasan lead ya, sempat dibahas oleh Pak Iwan juga. Climavere pun sebenarnya bisa menyumbang ke cukup banyak ya poin ya, bisa berkontribusi ke cukup banyak poin dalam sertifikasi LEED di green building. Jadi dari integratif proses gitu ya, kita juga sudah menyediakan BIM-nya, jadi istilahnya development-nya juga sudah cukup modern. Lalu energy savings juga kita dapatkan juga, LCA kita sudah punya dan itu sangat membantu di beberapa poin di material and resources, bio-based material karena ya terutama juga sebenarnya glass wool kita yang digunakan sebagai Climavere itu adalah 90%-nya itu adalah hasil recycle. 80-90% adalah hasil recycle. Jadi sangat-sangat produk yang sangat-sangat ramah lingkungan. Tidak terklasifikasi sebagai barang yang berbahaya ya. Lalu juga karena waste-nya sedikit pasti ada reduktif di jumlah waste-nya dibandingkan dengan metal duct. Selain itu juga VOC-nya sangat rendah. Lalu bisa mensupport timbulnya thermal comfort dalam ruangan dan tentu saja pasti acoustic performance-nya sangat tinggi ya. Dan tadi kalau misalkan Pak Iwan menyampaikan ada persyaratan istilahnya persyaratan noise, background noise dari APS di ruangan itu kalau misalnya menggunakan Climavere pasti akan tercapai, sudah bisa dijamin pasti akan tercapai. Lalu terakhir ya, ini adalah produk inovasi sehingga secara total kita bisa menyumbang 42 poin ke sertifikasi Green Building LEED ya jika menggunakan Climavere. Ya, kurang lebih seperti itu performa dan solusi dari Climavere ini juga mungkin ini bisa menambah pengetahuan rekan-rekan sekalian mengenai solusi ducting itu sebenarnya tidak hanya berbatas ke metal duct yang diinsulasi saja atau pre-insulated duct yang lain, tapi sudah ada nih pre-insulated duct berbahan dasar glass wool seperti itu. Kita juga sudah tes ya, yang tadi data-data yang tadi tidak hanya asal bicara saja atau cuma dari tes internal, tidak, tapi kita sudah tes semua menggunakan bersama pihak ketiga dan semua ada sertifikatnya. Ini bisa kita berikan semua. Ya, oke. Dari saya mungkin cukup segitu. Ini sedikit dari project reference kita di Singapura ya. Tadi saya bilang ada rumah sakit juga sudah pakai, hotel banyak karena mereka pasti membutuhkan kenyamanan akustik yang cukup baik. Di Indonesia juga kita ada proyek-proyek yang sedang berjalan, ada hotel juga di area Jakarta, ada apartemen juga dan masih banyak proyek-proyek di tahun ini yang akan kita kerjakan. Mungkin nanti akan kita rilis juga list project reference yang kita lakukan. Oke, kurang lebih seperti itu Mbak Ziza dan Mas Bayu paparan dari saya. Kayaknya Pak Iwan tadi pas Mas Wenda menjelaskan tentang isofernya cukup kayaknya kok bisa gini ya. Nah, Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak ke Mas Wenda Pak. Ya, menurut saya begini, tadi berharap saja bahwa di Indonesia memang ada solusi alternatif ya terkait dengan ducting ini, supaya tadi requirement atau tuntutan bahwa multi comfort yang diinginkan oleh banyak standar itu bisa diimplementasikan dengan lebih sederhana, gitu kan. Nah, sekarang tinggal Mas Wenda berani seberapa praktis gitu kan solusi yang bisa diimplementasikan gitu kan. Jadi kalau dari pengalaman saya tadi seperti yang selama ini dipraktekkan memang banyak dilakukan secara manual ya. Layer per layer itu dicoba untuk ditambahkan kepada sistem BJLS ataupun PU, malah lebih banyak BJLS karena kalau PU kan lebih tidak bisa mensupport ya secara kekuatan dan lain-lain kalau ditambahkan treatment akustik yang tentu saja nggak ringan secara bobot dan pemasangannya gitu. Itu yang semoga ada titik temu, mungkin ada penjelasan dari
dari Mas Wenda terkait dengan challenge semacam itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Oke. Ya, untuk praktisnya sendiri ya memang istilahnya di Klimafair ini kita coba kita kenalkan sebagai basic solution. Kalau misalkan building owner itu mau mencari atau membutuhkan solusi yang cepat dan istilahnya tidak berpotensi menimbulkan delay atau tidak berpotensi menimbulkan masalah ke depannya, kalau misalkan tambahan ada kondensasi dan segala macam gitu Pak ya, dari sistem ducting yang dibutuhkan. Memang ada banyak kasus di mana noise itu unik ya. Jadi mungkin bisa saja karena ductingnya cukup besar, kita menggunakan banyak tulangan dan bisa saja ternyata tulangannya yang bergetar atau misalkan tulangan yang merambatkan si noise tersebut dari vibrasi mesin. Itu pasti banyak, dan saya rasa ketika kita memposisikan Klimafair ini sebagai ducting ya, jangan kita posisikan Klimafair ini sebagai istilahnya hanya sebagai noise reducer atau ya sound attenuator lah. Jangan kita posisikan Klimafair sebagai hal tersebut, tapi kita posisikan Klimafair sebagai ducting pada umumnya, sehingga ya dia pasti bisa istilahnya dikombinasikan dengan solusi-solusi lain dalam mengatasi noise HVAC yang lain seperti itu. Wow. Ya, mudah-mudahan tadi dari pemaparan Taiwan ternyata ada beberapa sebetulnya hal-hal yang mesti diperhatikan, dan dari pemaparan Mas Wenda sendiri mengenai software ternyata mudah-mudahan ini menjadi solusi ya Taiwan. Ternyata nggak untuk banyak hal, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan mengenai unsur ductingnya itu kan banyak isunya nih, terutama juga di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh partisipan. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih Mas Wenda, dan sekali lagi terima kasih Pak Iwan. Baik, ini pertanyaan yang pertama dari Pak Ray Adrian seperti itu. Dan dia bertanya, apakah glass wool cukup solid sebagai struktur penopang utama ducting, Mas? Berapa persen ekstra beban yang harus ditanggung jika lapisan aluminium terkelupas? Apakah bisa dilakukan maintenance atau harus ganti full unit? Silakan. Oke, baik. Dari yang perlu kita garis bawahi adalah ducting sejatinya bukan suatu elemen bangunan yang harus menahan beban. Itu yang satu, karena fungsinya sebagai saluran. Seperti itu ya, fungsi sebagai saluran. Sama seperti ceiling fungsinya bukan menahan beban, ceiling fungsi utamanya adalah untuk menutup plafon misalnya, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan kita lihat apakah memang cukup kuat, ya seperti saya bilang, glass wool-nya ini bukan glass wool yang umumnya kita temukan di Indonesia. Glass wool di Indonesia biasanya bentuknya rolan, kadang-kadang kalau misalnya kita buka rolannya itu kayak busa-busa yang gampang sekali terbang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan Klimafair ini density-nya sangat tinggi ya, kita buat density-nya melebihi spesifikasi glass wool roll yang ada di market, itu supaya dia bisa berbentuk seperti papan. Kalau misalkan kita bicara mengenai standar ducting ya, pemasangan atau aplikasi ducting secara internasional, selain ASHRAE sebagai standar utama dari desainnya sendiri, ada untuk aplikasi ductingnya sendiri atau instalasinya sendiri ada yang namanya standar SMECNA. Nah, di standar SMECNA tersebut cuma ada 2 jenis ya, cuma ada 2 jenis material ducting yang terstandar. Yang pertama adalah ducting yang berasal dari BJLS ya, baja lapisan kalau kita di sini ya, BJLS atau metal yang dibungkus oleh glass wool. Dan yang satu lagi adalah pre-insulated duct berbahan dasar glass wool, seperti itu. Jadi pre-insulated duct tapi berbahan dasar glass wool. Jadi sebenarnya si Klimafair ini secara material itu sebenarnya material yang sudah diakui sebagai material pembentuk ducting di HVAC. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bicara sejarahnya juga selama 50 tahun ke belakang gitu ya, material ini sudah ada, teknologinya sudah ada ya, sampai sekarang
ya itu sudah diakui sebagai material yang layak sebagai ducting, sehingga pasti strukturnya juga cukup kuat untuk ducting. Dan tadi pertanyaan terakhirnya dari Pak Ray, kalau misalkan terkelupas, apakah bisa dilakukan maintenance atau harus ganti full unit? Jawabannya kita bisa maintenance satu bagian saja, jadi tinggal karena ini ductingnya dari glass wool ya, kita tinggal pakai cutter, kita buat kotak gitu ya di bagian yang terkelupas, kita lepas, lalu kita tambal pakai papan yang sama dengan kondisi yang baru. Sambungannya cukup kita tape saja, tidak perlu ada tambahan lem, tidak perlu ada tambahan staples, cukup di tape saja dan itu sudah selesai. Jadi tidak perlu ganti semuanya. Seperti itu. Jadi cara kerjanya tuh sebetulnya mirip seperti gypsum sepertinya Mas ya. Jadi iya, kurang lebih seperti itu. Tadi saya juga tertarik ya pas itu tuh yang tadi Mas Wenda juga share di gambar itu ternyata desain juga bisa mengikuti keinginan kita sebetulnya. Betul. Betul. Kalau misalkan kita bicara mengenai bangunan yang bukan bangunan ya, material yang secara prinsip punya fungsi struktural ya. Bukan berarti struktural menahan beban lain, tapi struktural untuk menahan bentuknya sendiri. Dia biasanya pasti ada bagian material yang istilahnya menahan daya tekan, terus ada bagian material yang menahan daya tarik seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita bicara gypsum ya, gypsumnya adalah bahan yang bisa menahan daya tekan, terus kertasnya bisa menahan daya tarik. Kalau misalnya di Climafer ya kita bisa istilahnya bisa analogikan dua hal tersebut menjadi ya tengahnya adalah, kalau gypsum tengahnya gypsum ya kita tengahnya glass wool gitu, glass woolnya padat gitu, dan bagian kertasnya yang menahan daya tariknya adalah si aluminium foilnya sendiri, ditambah lagi dengan kemampuan dari si aluminium foilnya untuk secara thermal gitu. Ya memang secara struktur bukan material yang cukup keras seperti papan semen atau misalnya seperti papan gypsum, pasti tidak seperti itu. Tapi untuk kebutuhan sebagai material ducting itu sudah sangat-sangat cukup. Oke, wah selamat. Terima kasih penjelasannya, ya. Mas Wenda, kata Pak Ray. Baik, terima kasih Pak Ray pertanyaannya. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Wilfried sebenarnya. Dia bertanya nih Mas Wenda, untuk material Climafer, bila ada kebocoran atau kesalahan pemotongan dalam kurung lubang, output HVAC dalam proses pengerjaannya, apakah ada metode khusus untuk penutupan lubang atau sama dengan pengerjaan dengan material ducting yang menggunakan material PU? Dan bagaimana terhadap join male-female-nya untuk kasus seperti ini? Silakan Mas. Oke, saya bisa bilang join male-female itu hanya berlaku untuk sambungan antar segmen. Jadi antar satu segmen ducting lurus ketemu satu segmen ducting lurus lagi, itu pasti ada male-female. Jadi tidak akan ada sambungan yang dari stainless steel atau dari plastik, itu tidak akan ada lagi. Kalau misalkan untuk yang tadi mungkin perbaikan ya, ada lubang apa segala macam, tadi sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya juga, cukup satu bagian saja gitu ya. Tapi kasusnya kalau misalkan ada kita sudah buat jalur ducting sampai sekian meter, ternyata belokannya nggak nyampe titik ini nih sebelumnya, jadi yang ini harus tutup gitu ya. Ya itu cara penutupannya itu ada juga di manual installation-nya ya, kurang lebih mirip seperti ducting PU ya, PID PU, cuma memang tidak ada aksesoris tambahan. Jadi cukup nanti perkuatannya menggunakan tape Climafer yang kami sediakan. Seperti itu. Baik, cukup menjawab Pak Wilfried. Berikutnya kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Beni Hermawan. Beliau bertanya nih Mas Wenda, apakah produk Climafer sudah ada standar SNI-nya untuk diaplikasikan pada bangunan rumah sakit? Untuk diaplikasikan pada bangunan rumah sakit, minimal ketahanan api harus 2 jam sesuai dengan peraturan. Mohon pencerahannya. Ya, ini juga merupakan hal yang sedang kami develop juga untuk penyesuaian standar-standar Indonesia yang berlaku di Indonesia seperti SNI untuk berbagai macam bangunan terhadap produk ini. Tetapi kalau misalnya kita bicara mengenai fire ratingnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat dari spesifikasi kan ada pertanyaannya harus tahan 2 jam. Nah, material yang tahan 2 jam ini kalau misalkan kita bicara standarisasi itu adalah material yang memiliki fire rating.
Artinya material yang difungsikan sebagai pendukung kompartemen api atau pendukung kompartemen kebakaran. Kenapa harus ada ratingnya selama 2 jam? Ya supaya contoh dinding nih, kita ratingkan dinding kita ini bisa tahan 2 jam. Artinya apa? Artinya api kalau misalnya ada di satu ruangan itu tidak akan menyebar ke ruangan berikutnya selama 2 jam. Seperti itu. Ada juga misalkan box gitu ya, box ratingnya 2 jam. Artinya apa? Ketika box tersebut terbakar, apinya itu tidak akan masuk ke dalam boxnya selama ya kurang lebih 2 jam. Kurang lebih seperti itu ya kalau misalnya kita bicara fire rating. Sedangkan di Climafair dan material-material lain yang fungsinya bukan sebagai kompartemen atau bukan sebagai lapis ya, bukan sebagai pemisah space gitu ya. Kalau ini kan sebagai saluran gitu ya. Saya bisa bilang kita tidak bisa melakukan tes fire ratingnya karena kan ini seperti saya bilang tes fire rating itu membutuhkan istilahnya material-material yang memang difungsikan sebagai kompartemen. Tetapi Climafair ini bukan tidak memiliki fungsi tersebut, tetapi memiliki fungsi fire reaction yang berhubungan dengan fire reaction. Artinya ketika Climafair ini terbakar, dia tidak akan menjadi atau tidak akan berkontribusi terhadap besarnya api pada kebakaran. Seperti itu sih kurang lebih. Bagaimana untuk api yang menjalar lewat jalur ducting? Yaitu juga ada istilahnya ada kemungkinannya juga untuk bisa menjalar lewat ducting seperti itu ya. Tapi saya bisa bilang sudah ada berbagai macam sistem kompartemen api pada jalur ducting yang mungkin sudah dipraktikkan oleh teman-teman MB konsultan. Jadi untuk hal tersebut mungkin bisa di-develop bersama ya dengan teman-teman MB konsultan bagaimana sistem kompartemen api dalam si ductingnya sendiri. Seperti itu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Jimmy Krisandono. Beliau bertanya, kira-kira ducting bisa berfungsi dengan baik hingga berapa lama, Pak? Kemudian lalu berapa lama garansi yang diberikan? Dan apakah produk ini ready stock? Silakan Mas Wenda. Wah, kayaknya udah ada yang mau order nih kayaknya. Oke. Untuk produknya sendiri ready stock ya. Untuk produknya sendiri ready stock, kita sediakan stoknya ada di Jakarta. Baru sekarang masih saat ini masih ada di Jakarta dan kita juga sudah memiliki beberapa rekanan distributor kita. Jadi nanti kalau misalkan ada kebutuhan mungkin bisa ada rekan saya juga di sini Pak Aji ya dari Bengkel saya juga bisa bantu. Tapi untuk usia pemasangan sendiri di Eropa ada yang pasang 50 tahun sampai sekarang belum diganti. Terus ada juga yang setiap 20 tahun sekali diganti karena ada hubungannya dengan standar renovasi di sana gitu ya. Jadi setiap 20 tahun sekali itu harus ada bagian ganti gitu ya. Tapi ya saya bisa bilang kita belum bisa mengeluarkan garansi pemakaian ya karena kan kerusakan bisa terjadi ya bukan hanya dari materialnya gitu tapi pasti ada banyak faktor lain. Tetapi ya dari yang kita alami selama 50 tahun ke belakang belum pernah belum pernah ada pemasangan Climafair yang istilahnya materialnya itu rusak atau terdegradasi gitu ya performanya selama usia pemakaiannya akibat kualitas dari produknya sendiri. Pasti ada faktor luar lah, entahlah itu mungkin ada kejatuhan sesuatu gitu ya barang atau misalkan memang ada damage dari luar atau kena air gitu ya terendam itu juga kayak gitu. Tapi ya bisa saya bilang seperti itu untuk usia pemakaian produknya sendiri. Pak Wenda, Mbak Jiza mungkin sedikit menambahkan. Ya, silakan Pak Ji. Terkait pertama pertanyaan Pak Jimmy, salam kenal Pak, terima kasih pertanyaannya cukup menarik. Saya Aji Hidayat, yang berkaitan dengan komersial mungkin nanti memang dengan saya. Paralel saya tadi sudah ada direct message ke Pak Jimmy ya terkait pertanyaan mengenai stok. Mungkin kalau misalnya ke depan ada butuh diskusi lebih lanjut, saya juga sudah mencantumkan kontak saya by direct message tadi ke Pak Jimmy. Terima kasih Pak. Okay. Terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haji. Oke, baik. Sudah cukup menjawab penjelasan dari Mas Wenda dan tadi ada tambahan dari Mas Haji.
Oke, sekarang Mas Wenda kita beralih ke pertanyaan Pak Iwan dulu ya Mas Wenda. Ya. Saya akan bacakan dulu pertanyaan untuk Pak Iwan. Kemudian di sini tadi juga sudah ada beberapa yang sudah dibantu jawab Pak Iwan melalui kolom chat. Terima kasih Pak Iwan. Dan yang pertama di sini ada pertanyaan dari Pak Hendi Prihnihanto. Beliau bertanya kepada Pak Iwan, yang pertama, bagaimana Pak tips dan triknya dari pengalaman yang ada untuk memastikan bahwa desain yang diajukan adalah layak bangun kepada klien yang mungkin orang awam dengan istilah arsitektur. Kemudian yang kedua, jauh mana concern biaya mempengaruhi desain yang dihasilkan. Dan yang terakhir, terkait dengan isu safety, penggunaan material layout atau plot plan dalam suatu desain bangunan, bagaimana menyikapinya? Silakan, Pak Iwan. Ya, terima kasih. Sebetulnya ya, kalau apakah suatu desain itu bisa diterima kelayakannya atau tidak, memang biasanya kan kita ada KAK ya, kerangka acuan kerja, dan kemudian kalau di di sistem bidding itu memang ada bidding dokumen, di sana requirement technicalnya diberikan semuanya begitu. Pada kasus yang skala yang besar yang pernah saya ikuti begitu, kita semua bekerja berdasarkan dokumen-dokumen standar yang memang diacu di dalam desain itu. Dan itu merupakan disepakati untuk bisa direalisasikan dengan prosedur teknis yang juga mengikuti standar begitu. Dan bahkan di beberapa kasus kami harus mengasuransikan delivery kami. Jadi kalau gagal, kliennya nggak merasa rugi gitu. Jadi ada asuransi khusus konsultan. Nah, untuk yang sifatnya saya nggak tahu nih orang awam seperti apa ya, apakah rumahan atau bagaimana begitu ya. Prinsipnya memang semakin detail dan tingkat kenyamanan itu diinginkan, tentu banyak komponen yang harus masuk ke cost ya, ke cost planning dan cost technicalnya begitu. Tapi yang ingin kami atau apa yang ingin saya sampaikan hari ini sebetulnya hal semacam itu kan selalu ada opsi ya, opsi engineering yang ideal dan opsi engineering yang praktis, dan ada opsi engineering yang efektif. Efektif itu misalkan dari sisi supply chain dalam pemenuhan engineeringnya kita gunakan maksimalkan yang lokal misalkan. Jadi lead itemnya nggak terlalu banyak dari luar negeri gitu ya. Dan juga sistem standar-standar dipakai lokal sehingga lebih sederhana dibandingkan yang ada di luar negeri. Saya kasih contoh mungkin di sini waktu saya mengikuti LEEDS itu ya, LEEDS untuk mengejar suatu sistem bangunan memenuhi standar LEEDS, itu konsultan LEEDS-nya ada sendiri, konsultan ME-nya ada sendiri, konsultan akustiknya ada sendiri, sampai konsultan terkait dengan lighting-nya ada sendiri. Nah, itu menunjukkan memang sebetulnya kalau struktur engineering itu diikuti, itu sangat tergantung pada ekspektasi kliennya juga gitu. Karena kalau kliennya ekspektasinya nggak terlalu tinggi ya agak sulit untuk memastikan. Tapi dari yang pengalaman yang saya ikuti juga sebetulnya kan banyak asosiasi ya. Misalkan arsitek itu kan ada IAI ya. Di sana lah yang kemudian yang mengukur atau menerapkan standar kelayakan dari suatu usulan dari yang kita sampaikan ke klien. Saya kira mungkin itu ya jawabannya ya untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Iwan, semoga cukup menjawab Pak Hendi. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya dari Pak Jehovan. Beliau bertanya, Pak, terkait equipment HVAC yang sering menjadi problem bahwa masa pakai damper untuk mesin atau bracketnya sudah aus, mengakibatkan suara getar yang sering terjadi di office tower. Nah, sebaiknya penggantian dilakukan berapa lama? Dan apakah ada pengembangan teknologi agar damper support bisa bertahan lama? Serta bagaimana cara mengurangi noise apabila rambatan tersebut terus-menerus ke struktur bangunan? Silakan, Pak. Ya, yang pertama harus dipastikan desain dan pemilihan damper itu sudah benar ya. Itu dulu. Karena dari beberapa kasus yang saya amati itu memang dampernya itu dipilih karena karena mengulang dari proyek yang lain gitu ya, copy paste, sementara spesifikasi equipmentnya berbeda. Kalau pemilihan dampernya itu dilakukan dengan benar,
maka dia harusnya damper itu akan lifetime-nya sesuai yang dijanjikan dari vendornya. Nah, kan damper kan ada juga harga-harganya ya, ada yang murah, ada yang mahal gitu. Itu kalau di situ memang dia tawarkan 2 tahun, ya berarti dia harus berfungsi 2 tahun, ke 5 tahun, 5 tahun gitu. Nah, jadi kalau dari penjelasan itu sebetulnya berapa lamanya ya sangat tergantung jenis yang kita beli yang mana begitu. Itu sama aja dengan produk-produk yang lain gitu ya. Umumnya sih sepanjang yang saya ketahui ya umumnya itu lebih dari ya minimal tuh 5 tahun masih bisa berfungsi umumnya ya kalau dia didesain dengan yang baik, kecuali ya dia kena kecuali penggunaannya itu tidak mengikuti rekomendasi pabrik begitu ya, misalkan dia kena material-material yang lain, misalkan cairan-cairan kimia dan lain-lain, terus dia terekspos pada outdoor climate yang sangat ekstrim sekali karena di situ bersebelahan dengan equipment dengan temperatur tinggi. Nah, mungkin itu harus dikonsultasikan dengan vendor aslinya gitu, atau vendor asalnya. Mungkin itu ya jawaban saya. Nah, kalau kemudian dikasih damper tetap merambat ya itu desain dampernya yang salah. Sesederhana itu sebetulnya. Kalau udah dipasang harusnya enggak. Itu sebenarnya bukan damper ya, yang betul itu vibration isolator itu. Kalau damper lain lagi nanti. Oke. Baik, mungkin Mas Jehovan ada yang mau ditambahkan? Ya. Saya rasa sudah cukup dari Mas Jehovan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Mariadi. Dia mau bertanya, Pak, bagaimana cara menurunkan noise? Apakah ada kurva hubungan antara noise dengan static pressure unit AC atau kurva hubungan antar noise dengan kecepatan unit AC, Pak? Ya, kalau dengan kecepatan ada, Pak. Jadi kalau Bapak misalkan menelusuri ke ASRE aja ya, ASRE itu banyak banget itu standar-standarnya, ikutin aja. Di sana itu ada hubungan spektrum dari noise, bukan noise lah ya, suara dengan kecepatan dari static pressure itu. Dari situ kemudian kita bisa menyimpulkan kira-kira nanti level yang dihasilkan berapa. Nah, kalau kemudian itu kaitannya dengan komponen, biasanya kita memang mintanya ke suppliernya. Dari supplier itu kan dia mengeluarkan technical spesifikasi ya. Misalkan static pressure-nya sekian, dia levelnya berapa. Dan sekarang sudah menjadi sangat jamak gitu ya, bahwa setiap komponen di HVAC itu mereka akan rilis noise yang dihasilkan dengan berbagai konfigurasi yang mereka miliki. Itu mungkin. Oke, baik. Semoga cukup menjawab, Pak Mariadi. Katalog Pro kita di sini sudah banyak bergabung brand-brand produk material building yang sudah kita klasifikasikan menjadi kategori produk pekerjaan AC interior, sipil atau MEP. Dan di sini kita ingin membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pada saat dokumen pemilihan material. Contoh misalnya kita sedang membutuhkan produk MEP kategori ducting gitu, kita tinggal klik ductingnya dan di sini akan tertera berbagai macam brand-brand yang berhubungan dengan ducting dan kita bisa masuk ke dalam brand tersebut. Kita masuk ke Saint-Gobain misalnya, kita tinggal klik Saint-Gobain, terus tinggal kita, di halaman brand itu kita bisa melihat Saint-Gobain itu dari mana, terus kantornya di mana, dan terutama adalah PIC. Jadi di sini kita memang mengencourage teman-teman brand menempatkan PIC-nya, jadi kita bisa langsung menghubungi PIC dari brand tersebut dengan langsung tertera nomor handphone, dan juga di sini ada kelengkapan alamat dari brand tersebut. Dan selanjutnya di setiap halaman brand pasti kita siapkan halaman produk. Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ingin menyesuaikan atau ingin memasukkan brand produk tersebut di dokumen outline spec, misalnya pemilihan material, dia tinggal masuk ke produk Isover ini, misalnya kita lihat deskripsi, spesifikasi, dan aplikasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan Prasetyo. Terima kasih atas ilmunya, waktunya, dan juga terima kasih kepada Mas Wenda dan tim dari Saint-Gobain. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program dari Katalog Pro. Setiap hari Rabu jam 2 siang kita ada Product of the Week. Kemudian setiap hari Jumat kita ada Pro Talks ataupun Special Talk Show seperti hari ini. Dan jangan lupa untuk terus ikuti program Katalog Pro lainnya, ada juga Pro Quiz,
yang Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam acara ProQuiz seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the great outdoors, forever free. Go bro. Oh. Talak bro. Wabarakatuh.